Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, kita tidak terasa sudah ke pertemuan ke-8, artinya kita membahas terkait lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, pertemuan di UTS yang kemarin kita sudah membahas di pertemuan 7. Nah, di pertemuan ke-8 ini kita akan mengulas terkait dengan Pancasila sebagai jiwa atau sebagai kepribadian bangsa. Nah, tentunya apa saja sebenarnya mengapa Pancasila itu bisa dikatakan sebagai jiwa kepribadian bangsa. Nah, tentunya unsur-unsur apa aja yang akan masuk di dalam sebuah warga negara Indonesia agar warga negara Indonesia ini memiliki jiwa-jiwa dan memiliki kepribadian dari berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia menurut Dewan Perancang Nasional yang dimaksudkan dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Nah, keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia ini adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Nah, ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Itu saja sudah memberikan warna berbeda dari negara lain. Maka kita juga sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kepribadian yang khas dari negara-negara lain. Khususnya kita sebagai bangsa Timur, kita juga menjunjung nilai-nilai yang dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian lanjut terus hingga ke sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka ciri khas yang paling menonjol dari bangsa kita adalah bangsa kita juga dikenal dengan warga yang ramah, memiliki keramah tamahan dari para warga Indonesia. Bangsa kita dikenal murah senyum, dikenal dengan istilahnya ramah dalam menyambut tamu dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi ciri khas kita. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena ada nilai-nilai atau kepribadian dalam diri kita yang mungkin tercermin atau mungkin kita termanifest, terlihat dari apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Orang tua kita diajarkan oleh nenek kita dan seterusnya hingga nenek moyang kita. Maka dari nilai-nilai Pancasila itulah yang kemudian membentuk sebuah watak atau kepribadian dari bangsa kita. Bangsa kita mencerminkan adanya nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1 sampai ke-5. Kemudian itulah yang tercermin di dalam kepribadian dari warga negara Indonesia. Nah, itulah juga yang menjadi sebuah ciri khas dari bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Nah, kemudian apa tujuan Pancasila sebagai jiwa bangsa? Nah, tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia adalah suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam sebuah wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Nah, dalam suasana perpri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Maka tujuan Pancasila sebagai jiwa bangsa itu sangatlah mulia. Pancasila menginginkan masyarakatnya bisa hidup adil dan makmur, yang material, yang merata secara material dan spiritual. Artinya apa? Material dari sisi yang terlihat, harta, kekayaan, kesejahteraan. Sedangkan dari spiritual adalah dari sisi religiusitas, kemudian bagaimana penerimaan dia dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana cara dia beribadah, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang sebenarnya ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Namun tantangan kita sekarang adalah bagaimana tujuan itu bisa terwujud dengan baik. Bagaimana suasana kehidupan di bangsa ini bisa aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan yang merdeka. Tertib dan damai itu bukanlah hal yang sesuatu hal yang tidak mungkin, tetapi tertib dan damai itu adalah sesuatu hal yang mungkin jika kita juga dilandasi akan toleransi antar umat, antar suku satu dengan suku yang lain. Juga kita dalam kehidupan bertetangga, kita juga harus saling bertoleransi
antar tetangga kita, apalagi kalau kita hidup di daerah yang heterogen, yang tidak hanya dihuni oleh satu mayoritas saja, tetapi di situ banyak berbagai suku, berbagai agama, dan berbagai budaya. Nah, oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita memahami dan menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segi kehidupan. Nah, tanpa hal tersebut, maka Pancasila ini hanyalah sebuah rangkaian kata-kata yang indah yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, perumusan akan menjadi beku dan mati kalau misalnya Pancasila itu hanya sebagai sekedar hiasan atau sekedar lukisan di dinding, hanya ditempelkan di dinding-dinding di depan kelas atau misalnya di tempat-tempat umum, tetapi tidak diamalkan secara baik. Nah, tentunya kita tidak perlu menilai jauh-jauh dari orang lain, misalnya kita bisa menilai dari diri kita sendiri, apakah kita sudah bisa mengamalkan Pancasila sila ke-1 sampai ke-5, apakah kita bisa bertindak adil, apakah kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita bisa menjalin persatuan kesatuan, misalnya kita di dalam sebuah supporter sepak bola, apakah kita sudah saling menghargai supporter satu dengan yang lain. Nah, itulah yang perlu kita lihat di dalam diri kita masing-masing. Nah, Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka lambat laun kehidupan akan kabur dan kesetiaan kita akan Pancasila akan luntur. Itu seandainya jika tidak diamalkan. Jadi Pancasila itu tidak bisa istilahnya memang tidak dirasakan secara nyata, tidak bisa kita pegang secara wujudnya, tapi itulah yang harus kita amalkan. Dan itulah nanti yang membentuk diri kita ke dalam kepribadian kita yang secara secara spiritualitas, kepribadian kita baik itu secara moralitas, dan kepribadian kita secara kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya. Nah, mungkin Pancasila hanya tertinggal di dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila hal ini terjadi, maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila. Nah, kenapa bisa dikatakan demikian? Pancasila ini adalah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita dengan perjuangan kemerdekaan yang sangat luar biasa. Ibarat bapak ibu kita sudah menafkahi kita, sudah memberikan kita kehidupan yang layak, tapi kita tidak berbakti kepada mereka. Itu akan menjadi dosa kita, akan menjadi noda-noda kita di dalam kehidupan. Sebagaimana kita di dalam kehidupan bangsa ini, kalau kita tidak menghargai Pancasila, tidak menghayati Pancasila, seminimal mungkin aja lah, seminimal mungkin. Nah, itu kita sama aja, kita tidak menghargai para pendiri bangsa kita. Bagaimana bangsa ini dulu bisa berdiri seperti ini? Mungkin kalau dulu kita tidak diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, belum tentu kita bangsa Indonesia bisa seperti ini. Bisa bagaimana bangsa Indonesia begitu kaya, berdaulat, dan merdeka. Nah, kita sebagai generasi muda adalah tantangannya adalah melanjutkan dari perjuangan para pendiri bangsa tersebut. Bagaimana kita menjaga keutuhan NKRI ini, jangan sampai kita terpecah belah oleh berbagai macam isu. Apalagi isu-isu SARA sangat sensitif di masa sekarang. Terlebih lagi media sosial juga sangat luar biasa pengaruhnya. Pesan-pesan yang belum tentu kebenarannya perlu kita filter secara baik-baik. Nah, kemudian simpulannya adalah salah satu fungsi Pancasila adalah sebagai kepribadian bangsa, yang berarti Pancasila merupakan pencerminan dari jati diri bangsa. Bangsa Indonesia, di mana dalam hal itu adalah pembanding antara bangsa kita dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia harus menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, pengamalannya pun juga harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia sampai penyelenggara pemerintah. Baik itu warga negara dari sipil maupun dari pemerintah, itu juga harus sama-sama mengamalkan apa yang ada dalam nilai-nilai Pancasila. Percuma jika kita mengamalkan hanya dari satu sisi saja, dari warga atau dari pemerintahan saja. Maka kita, siapapun kita di dalam
warga negara Indonesia, baik itu pemerintah, baik itu warga, baik itu pejabat, baik itu gubernur dan lain sebagainya, yang namanya masih warga negara Indonesia adalah hukumnya adalah wajib mengamalkan Pancasila sebagai jiwa-jiwa kepribadian warga negara bangsa. Nah, sehingga semua komponen dalam suatu negara itu nanti mampu melestarikan nilai-nilai Pancasila agar bangsa kita tidak mudah terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang masuk dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, mungkin itu aja ya penjelasan singkat terkait dengan kepribadian Pancasila sebagai kepribadian jiwa bangsa. Nah, nanti teman-teman silahkan, barangkali mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, monggo, atau ada yang ingin berpendapat, silahkan. Kita membuka forum diskusi selebar-lebarnya. Nah, mungkin penjelasan saya masih sangat kurang. Bisa juga silahkan teman-teman membaca referensi, silahkan teman-teman mencari sumber referensinya dari mana teman-teman senang, monggo dipersilahkan. Nah, ada sebuah quote dari Soekarno, yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita berbakti pada Ibu Pertiwi, bagaimana kita berbakti pada para pendahulu kita adalah ya kita menghargai jasa-jasa mereka. Artinya apa yang sudah dicapai, apa yang sudah dirumuskan seperti Pancasila ini ya sebisa mungkin kita jaga. Ini bukan masalah kita tidak perlu bicara terkait terlalu jauh-jauh dunia akhirat atau lain sebagainya, tapi bagaimana kita sebagai warga negara kita juga bisa harus berbakti kepada pahlawan-pahlawan yang dulu telah memperjuangkan kehidupan kita di masa sekarang. Nah, oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin saya banyak kesalahan, banyak kekurangan dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.